Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Fityastuti, mahasiswi semester 5 dengan NIM 1862150153153. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peningkatan kualitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD. Dengan mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Langsung saja kita ke materi. Pengertian dari manajemen PAUD yaitu manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya manusia melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Marini 2014 halaman 2. Selanjutnya, pengertian manajemen PAUD. Manajemen merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan, seperti PAUD, pendidikan anak usia dini. Tanpa manajemen, maka lembaga pendidikan tersebut seperti halnya berjalan tanpa anggota tubuh dan tujuan. Seluruh bagian dalam manajemen memberi peran yang penting untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang dibangun, menurut Zahriani dan Latif Abdul tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen PAUD adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga PAUD untuk bekerja mencapai suatu tujuan tertentu yang di dalamnya berisi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan demi terselenggaranya pendidikan anak usia dini yang berkualitas untuk memfasilitasi pengembangan aspek perkembangan anak dengan memperhatikan karakteristik dan prinsip belajar anak usia dini. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen PAUD. Yang A yaitu manajemen sumber daya manusia PAUD. Beberapa dimensi yang ditingkatkan pada pendidik PAUD dan staf PAUD yaitu 1. Dimensi kepribadian pendidik PAUD dan staf PAUD sebagai manusia, yaitu memiliki kemampuan untuk menjaga integritas, sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas sesuai dengan pandangan masyarakat. Yang kedua yaitu dimensi produktivitas, berkaitan dengan hal-hal yang dihasilkan oleh pendidik PAUD dan staf PAUD dengan jumlah yang lebih banyak dan mutu yang semakin berkualitas. Yang ketiga, dimensi kreativitas pendidik PAUD dan staf PAUD, merupakan kemampuan seseorang pendidik PAUD dan staf PAUD untuk berpikir dan berbuat kreatif serta dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, peserta didik, wali peserta didik, dan masyarakat. Yang B yaitu manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD yaitu kegiatan pengolahan yang dilakukan oleh kepala PAUD dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan akademik. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kepala PAUD dibantu oleh pendidik PAUD dan staf PAUD dalam implementasi manajemen kurikulum PAUD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan layanan PAUD. Yang kedua, menyusun kalender pendidikan di lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu menyusun program kerja tahunan. Yang keempat, merumuskan job description kepala PAUD, pendidik PAUD, dan staf PAUD. Yang kelima, menyusun jadwal kegiatan PAUD bagi peserta didik. Yang keenam, menyusun program perencanaan pembelajaran oleh pendidik PAUD setidaknya dalam bentuk rencana kegiatan mingguan RKM serta rencana kegiatan harian atau RKH. Yang ketujuh, menyusun tahap-tahap penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara kontinu. Masih dalam ruang lingkup manajemen PAUD. Yang C yaitu manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik PAUD yaitu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh kepala PAUD terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk di KB, TK atau RA sampai dengan mereka lulus dari KB, TK atau RA. Yang D yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana PAUD secara efektif dan efisien sebagai media dalam mencapai tujuan PAUD. Masih di dalam ruang lingkup manajemen PAUD, yang pertama itu merencanakan pengadaan sarana dan prasarana PAUD. Yang kedua, mengadakan sarana dan prasarana PAUD. Yang ketiga, menginventarisir sarana dan prasarana PAUD. Yang keempat, mengawasi dan memelihara sarana dan prasarana PAUD. Yang kelima, menghapus sarana dan prasarana PAUD. Selanjutnya yang E yaitu manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan PAUD dalam arti sempit adalah tata pembukaan. Sedangkan dalam arti luas, manajemen keuangan PAUD adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan untuk menyelenggarakan layanan PAUD. Selanjutnya pengertian manajemen pendidik dan tenaga
pendidik PAUD. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan PAUD merupakan pengelolaan dalam penyelenggaraan layanan PAUD serta keterlibatan personalia yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu dan beragam, seperti pendidik yang harus memiliki kemampuan mengajar dengan kompetensi lainnya, dan tenaga kependidikan yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar seperti staf administrasi, pustakawan, laboran, dan keamanan. Maka dari itu, manajemen pendidik dan manajemen tenaga kependidikan PAUD memerlukan adanya peningkatan kualitas dalam proses manajemennya. Selanjutnya, aktivitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD. Dalam aktivitas manajemen dilakukan berbagai kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Di antaranya yaitu preparation dan selection. Preparation dan selection terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu job analysis dan design. Proses job analysis and design adalah sebuah proses yang mempelajari pola-pola aktivitas untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan masing-masing jabatan. Yang B yaitu Human Resource Planning atau perencanaan SDM adalah suatu proses peramalan akan kebutuhan SDM organisasi di masa depan. Perencanaan manajemen SDM pendidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia atau SDM menurut Wibawa tahun 2017 halaman 316. Selanjutnya yaitu ada Development and Evaluation. Development and Evaluation terdiri dari beberapa aktivitas dalam prosesnya, yaitu sebagai berikut. Yang A, Orientation, Placement. Setelah melakukan proses pemilihan kandidat untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi, seseorang kandidat tidak bisa langsung resmi menjadi bagian dari suatu organisasi. Yang B yaitu ada Training. Training adalah proses melatih kandidat pekerja menjadi ahli sehingga mampu bekerja secara optimal. Yang C yaitu Career Planning, yaitu perencanaan karir adalah suatu proses untuk mengarahkan tujuan karir dan strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya. Selanjutnya Employees Relation. Hubungan ketenaga kerjaan atau yang lebih dikenal dengan hubungan industrial adalah hubungan yang melibatkan tiga pihak yang berkepentingan dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri, institusi atau perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya, separation atau pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemerintah sinonim dengan separation. Pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya, masih dalam peningkatan kualitas manajemen pendidik di PAUD. Selanjutnya, peningkatan kualitas manajemen pendidik di PAUD yaitu kualitas didefinisikan sebagai gambaran dan karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat, yaitu ISO. Kualitas merupakan tingkat baik buruknya sesuatu, dan manajemen merupakan suatu upaya pengelolaan untuk menggerakkan tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan di dalamnya, ada motivasi, pengarahan, inovasi, dan pengawasan, yaitu terkait di dalamnya koordinasi dan memberikan peran. Menurut Liani 2015 halaman 119. Sedangkan pendidik mempunyai dua arti, yaitu satu, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Yang kedua, seorang pendidik adalah orang yang disengaja dipersiapkan menjadi guru atau dosen. Secara pendidik sesuai standar pengaturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58, standar pendidik anak usia dini pada Permendiknas Pendidikan PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pengasuhan dan perlindungan pada anak usia dini. Standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
Selanjutnya, pelaksanaan peningkatan kualitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pelaksanaan manajemen tersebut di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Melalui adanya manajemen sekolah. Yang pertama, melalui adanya manajemen sekolah memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, dengan adanya manajemen yang baik, unsur sekolah memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga non-struktural yang disebut Dewan Sekolah, yang anggotanya terdiri dari tenaga kependidikan, kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, anggota masyarakat, dan siswa itu sendiri. Tenaga kependidikan atau pengelolaan sekolah mencakup beberapa unsur, yaitu mengembangkan dan merawat fasilitas sekolah, memastikan ketersediaan buku serta alat dan bahan yang dibutuhkan oleh guru untuk mengajar, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Kelompok kerja guru dan kelompok kerja kepala sekolah sangat berperan dalam mewujudkan kualitas manajemen tenaga kependidikan yang profesional. Peningkatan kualitas manajemen tenaga kependidikan yang tepat memerlukan keterkaitan antara sekolah yang memiliki kepemimpinan dan masyarakat. Tenaga kependidikan yang profesional sangat menentukan keberhasilan tujuan pendidikan. Menurut Zahriani dan Latif Abdul tahun 2020. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu agar penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatannya berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan, maka perlu adanya yang namanya peningkatan kualitas manajemen. Salah satu manajemen yang harus ditingkatkan yakni manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan sebagai sumber daya utama dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan di lembaga PAUD. Manajemen adalah suatu kunci keberhasilan atau kesuksesan suatu lembaga dalam mengelola setiap aspek yang berada dalam lembaga tersebut, mulai dari manajemen anggota lembaga, pembagian waktu, dan berbagai aktivitas atau kegiatan maupun peraturan yang terdapat di suatu lembaga tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.